Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kitab Riyadhus Shalihin bab ikhlas dan niat. Hadis yang ke-11. Wa an Abi Hurairah lan saking Abi Hurairah radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah anhu saking Abi Hurairah. Hadis ini diriwayatkan dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Qala dawu sapa Abi Hurairah, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi Hurairah berkata, Rasulullah pernah bersabda, Sholatur rajuli utawi salate wong lanang, jamaatan hale jamaah ing dalam masjid. Iku tazidu ngungkuli apa sholatur rajul jamaah ala sholatihi ing atase salate rajul fi suqihi ing dalam pasare rajul wa baitihi lan omahe rajul bid'an kelawan punjul wa isrina lan 20 apane darajatan derajate. Jadi sholatnya laki-laki yang berjamaah di dalam masjid itu lebih unggul 27 derajat dibandingkan sholatnya di dalam rumahnya atau di dalam pasar. Maksudnya di sini di kantor atau di tempat kerjanya. Maka masih unggul sholatnya berjamaah di dalam masjid lebih dari 27 derajat. Kenapa begitu? Wadzalika taimukana tazidu. Iku ana ahadakum temen sak tuhune salah siji nerijal iku idza tawaddoa enta nalikane wudu sapa ahad. Hal itu bisa terjadi karena ketika kalian wudu fa ahsana mongko bagusi sapa rajul al wudu'a ing wudu, kemudian menyempurnakan wudu karena mau berangkat ke masjid, kemudian wudu dulu dan menyempurnakan wudu. Suma atanuli teko sapa ahad al masjid ing masjid setelah sempurna wudunya di rumah kemudian berangkat ke masjid. La yuridu hale orang ngarepake sapa ahad illa sholata angin ing salat, dan memang tujuan ke masjidnya tidak ada tujuan lain kecuali pengen sholat berjamaah gitu loh. Layan hazu tegese ora nangekake ing rajul apa ila sholatu angin sholat. Berarti tujuan dia semangat tadi memang mau sholat ke masjid, itu tujuannya mau sholat. Maka lam yahtu mongko orang jangkah sapa rajul, maka kata Rasul maka dia tidak akan melangkahkan kakinya khotwatan kelawan sak jangkahan dengan satu jangkahan kakinya ila rufi'a angin den angkat lahu maring rajul biha sebab khotwatan apa darajatun derajat, sebab setiap jangkahan yang dia langkahkan kakinya menuju ke masjid maka satu langkahan bisa mengangkat derajatnya. Jadi penting sekali ya, untuk laki-laki usahakan sholatnya berjamaah. Maka setiap satu langkah kaki yang dia langkahkan menuju ke masjid itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khuttalan dan lepur anhu saking rajul biha sebab khotwatan apa khotiatun keluputan hatta yadkhula sehingga manjing sapa rajul al masjid ing masjid, dan setiap satu langkah kakinya menuju masjid maka satu langkahan itu bisa menghapus semua kesalahannya ya sampai dia masuk ke dalam masjid. Kemudian Rasulullah bersabda, fa idza dakhala mongko ing dalem nalikane manjing sapa ahad, maka ketika dia sudah masuk al masjid ing masjid ke dalam masjid, karena mongko ono sapa ahad iku fi sholati ing dalem salat, maka nat ing dalem selagine ono apa as-sholatu salat hiya utai salat iku tahbisuhu ngeker sapa ahad ing salat, maka dia akan senantiasa selalu ya dimintakan ampunan oleh malaikat selama dia tetap berada di masjid untuk sholat. Berarti selama dia sedang sholat di masjid sampai dia misalnya berzikir wirid di masjid, selama itu dia masih di dalam masjid dia mendapatkan ampunan. Wal malaikatu hale utai malaikat iku yusholluna padha nyuwunake ngapura sapa malaikat ala ahadikum ing atase salah siji sira kabeh. Madama selagine ono sapa ahad iku fi majlisihi ing majlisi ahad, dan malaikat selalu mendoakan memintakan ampunan selama masih berada di masjid. Jadi makanya kalau habis jamaah itu ya berzikir dulu, wirid dulu, berdiam dulu di masjid selama kita masih di masjid dan masih dalam majelis ya. Di masjid itu masih dalam berzikir, mungkin masih dalam iktikaf, kita berdiam di masjid ya. Nah, maka selama itu malaikat memintakan ampunan. Alladzi kang sholat sapa ahad fi ilm alati yaquluna hal yang ucap sapa malaikat, dan malaikat itu senantiasa mendoakan orang-orang yang sholat di dalam masjid dan berzikir di dalam masjid. Malaikat itu mengucapkan doa seperti ini, Allahumma do Allah irhamhu
Mugo melasi Tuhan ing ahad. Ya Allah, berikanlah kasih sayangmu kepadanya, orang yang sholat jamaah di masjid. Allahumma do Allah ighfir, mugo ngapura Tuhan lahu maring ahad. Ya Allah, ampunilah dosanya orang ini yang sholat berjamaah di masjid. Ini doanya malaikat. Allahumma do Allah tub, mugo nerimo taubat Tuhan alaihi ing atase ahad. Ya Allah, semoga engkau menerima taubatnya orang yang sholat berjamaah di masjid. Jadi selain mendapatkan derajat 27 kali lipat ya, lebih tinggi daripada sholat sendiri, orang yang atau laki-laki yang senang sholat jamaah di masjid itu mendapat doanya malaikat. Di antaranya malaikat mendoakan supaya orang itu mendapatkan rahmat. Orang-orang yang laki-laki ya yang senang jamaah di masjid didoakan malaikat mendapat rahmat, dan didoakan malaikat mendapatkan ampunan, juga didoakan malaikat diterima taubatnya. Malam yu'zi, selagi nih orang nglarake sopo ahad fihi ing dalam majlis, selama dia di masjid itu tidak menyakiti orang lain. Malam yukhtis, selagi orang omong-omongan sopo ahad fihi ing dalam majlis, selama dia di masjid tadi tidak berbicara atau ngobrol. Nah ini penting sekali, ketika di dalam masjid itu jangan perbanyak sesuatu yang tidak penting, apalagi ngobrol. Kalau bisa iktikaf di masjid ya. Nah ini juga perlu sedikit diperbaiki ya. Jangan suka ya mengadakan perkumpulan yang membahas tentang uang di dalam masjid itu ya. Itu tidak dapat doanya malaikat nanti. Apalagi mohon maaf misalnya arisan di dalam masjid, ngitung uang atau berbicara yang tidak penting di dalam masjid, itu tidak mendapat doanya malaikat. Bahkan ketika ada orang yang mencari uang hilang di masjid itu kan Rasulullah mendoakan semoga tidak menemukan gitu ya. Tidak disukai kita membahas harta di dalam masjid itu ya. Maka kalau bisa jangan berbicara yang tidak penting di dalam masjid. Supaya kita tetap mendapat doanya malaikat. Muttafaqun alaihi wa hadza taiki hadis iku lafzu Muslim, lafaz Imam Muslim. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, taidawe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yanhazuhu huwa utelafat yanhazu iku bi fathil ya iklan fathaya, yanhazuhu bukan yunhizu tapi fathayanya yanhazuhu, wal ha lan ha wa bizza ilan klaza ay yukhrijuhu tegese ngetokake ing ahad, wa yunhiduhu lan gemregahake ing ahad. Itu makna arti dari yanhazuhu adalah semangat ya, yang membuat trigger dia ke masjid adalah dia pingin jamaah. Nah ini fadilahnya berjamaah di masjid ya. Penting sekali ya untuk laki-laki meramaikan masjid ya. Orang laki-laki yang mau sholat berjamaah di masjid, satu jangkahan maka dia akan diangkat derajatnya. Satu jangkahan kaki dia menuju masjid diangkat derajatnya. Satu jangkahan kaki dia menuju masjid diampuni segala keluputan dosanya. Dan selama dia masih di dalam masjid itu, selama dia mulai dari sholat sampai dia mungkin berzikir di dalam masjid itu, maka selama itu dia akan didoakan oleh malaikat, dimintakan oleh malaikat agar mendapatkan rahmat, ampunan, dan diterima taubatnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.